Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar tabel maupun daftar gambar dengan menggunakan fasilitas caption dari setiap tabel maupun gambar yang telah kita buat. Nah, untuk fasilitas pembuatan daftar tabel maupun daftar gambar di sini secara otomatis, kita bisa pilih di menu bar tab reference. Jadi di sini untuk tab reference-nya ada bagian insert caption. Insert caption ini untuk memberikan label atau nama kepada gambar maupun tabel yang kita buat. Jadi kalau yang kemarin materi yang sebelumnya itu kita membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan fasilitas heading yang ada di menu home. Kemudian kita pilih table of content-nya, kemudian daftar isinya terbuat desain secara otomatis. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana sih daftar tabel maupun daftar gambar tersebut bisa otomatis juga. Sehingga ketika terjadi pergantian nomor halaman, bisa secara otomatis tinggal diupdate saja. Nah, di sini kita buat dulu sebuah tabel. Jadi kita bisa milih mau berapa kolom maupun berapa baris. Kita bisa pilih langsung di bagian menu insert, kemudian table, pilih berapa banyak kolom dan baris yang diinginkan. Seperti ini. Nah, tabelnya bisa langsung terbentuk. Atau bisa juga mengklik insert table. Nanti muncul kita masukkan berapa banyak kolom yang diinginkan, kemudian berapa banyak barisnya. Misalnya kita ingin buat 4 kolom dengan baris 7. Kita bisa pilih fix kolomnya di sini, lebar kolomnya berapa sentimeter. Bisa juga pilih auto seperti tadi. Jadi nanti kalau misalnya auto, dia akan besar seperti ini, pilihan yang tadi. Kemudian kita bisa atur lebarnya di bagian rulernya. Kemudian klik tahan dan tarik. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah tabelnya jadi seperti ini, kita kemudian memberi label pada tabel yang telah kita buat. Misalnya terlebih dahulu nama kolomnya saja dulu ya. Nomor, nama, tabel biodata. Kita beri nama. Untuk penamaan label tabel ini, biasanya dalam aturan penulisan itu nama tabel berada di atas tabel. Kita bisa ada dua cara untuk pemberian label pada tabel ini atau namanya. Bisa klik kanan pada tabelnya, kemudian pilih menu insert caption. Atau bisa juga kita pilih pada tab reference, kemudian ada pilihan insert caption. Jadi sama saja. Nah, kalau misalnya label tabel di sini belum ada di komputer kalian, kalian bisa tambahkan terlebih dahulu labelnya. Jadi nanti di sini kalian pilih new label, kemudian tulis tabel. Karena kebetulan di komputer saya sudah ada tabel di sini untuk labelnya. Jadi tinggal saya pilih tabel, kemudian posisinya ada di atas atau di bawah yang di selected itemnya yang dipilih.
Nah, kalau untuk penamaan tabel, biasanya itu kan di atas tabelnya. Jadi kita pilih above selected item, kemudian oke. Nah, tabelnya sudah, nama tabelnya sudah terbentuk. Kita bisa buat dia, jadikan dia di tata tengah, center untuk tabelnya juga kita tata tengahkan. Kemudian dari tabel ini, kita beri nama misalnya tabel 1, yaitu tabel biodata mahasiswa. Nah, untuk default tabel tersebut, karena tulisannya, fontnya maupun warnanya itu kurang gelap, kita bisa atur kembali dulu terlebih dahulu di menu home, ganti jadi Times New Roman misalnya, kemudian ini 12. Nah, kemudian warnanya juga kita ganti jadi hitam tebal. Oke, ini tabel 1, biodata mahasiswa sudah terbentuk. Jadi biasanya kalau pakai caption itu, ketika kita blok nama tabelnya, biasanya itu kelihatan berbeda angka yang ada di label tabel tersebut, biasanya terblok lebih tebal, ada kotak seperti yang terlihat pada tampilan layar kalian. Jadi berbeda kalau misalnya kita ketik manual seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Jadi angka 1 yang ada, yang otomatis kita buat caption tadi dengan yang kita ketik manual itu berbeda. Nah, salah satu keunggulan penggunaan caption ini, ketika kita membuat tabel lain, misalnya saya copy saja ini, misalnya kalian buat sebuah karya tulis ilmiah dengan banyak tabel, ini saya kasih sampel saja dengan tabel yang sama. Misalnya untuk tabel kedua, kita kasih caption harus diblok kalau untuk captionnya. Klik kanan harus diblok dulu ya, karena tadi saya tidak blok, kemudian klik kanan, insert captionnya tidak muncul. Jadi kalau misalnya kita ingin klik kanan tidak memilih tab reference, kita harus blok dulu tabelnya, baru kemudian di klik kanan baru muncul pilihan insert caption. Nah, untuk penamaan tabelnya di sini, dia akan muncul secara otomatis tabel 2. Kita samakan saja dengan pakai format painter. Untuk menyamakan style dari penulisan kita. Kita bisa pakai format painter yang ada di menu home. Tabel 2 misalnya tabel XXX. Kemudian tabel 3. Jadi kita tidak perlu lagi kalau misalnya sudah menulis banyak dengan halaman yang banyak dan ingin membuat tabel, kita tidak perlu melihat ke atas lagi, tadi sudah tabel berapa ya. Jadi tinggal bikin caption secara otomatis seperti ini. Nah, salah satu keunggulannya ini, ketika kita menghapus misalnya salah satu tabel yang ada di tengah, hapus. Nah,
Untuk penamaannya kan pasti berubah. Yang tadinya tabel 3, sekarang harusnya jadi tabel 2. Nah, untuk mengupdate-nya, kita tinggal klik kanan. Kalau sudah banyak tabel, kalian bisa blok dulu, kemudian klik kanan, tempat area tabel nomornya, kemudian update field. Nah, secara otomatis, nomor tabelnya berubah menjadi angka 2. Nah, bagaimana untuk pembuatan daftar tabelnya? Ini kita shift enter dulu untuk memberikan space halaman baru. Ini kita tulis dulu. Untuk daftar tabel, kalian bisa pilih di menu reference tadi, kemudian insert table figure. Nanti pilihan di sini, kalau misalnya tadinya kalian ada daftar gambar, kemudian daftar tabel, nanti kalian pilih dulu captionnya mau yang mana, mau yang tabel atau gambar. Jadi tadi tabel, karena hanya baru tabel yang kita buat, kemudian oke. Nah, paragraf halamannya juga otomatis muncul nama tabelnya, tabel berapa, serta captionnya apa, lebarnya. Nah, kalau untuk penamaan daftar tabel ini, ketika kita ada di daftar isi maupun daftar tabel seperti ini, kita bisa hyperlink dengan tabel kita langsung. Jadi tinggal kontrol klik. Kalau sudah tanda tangan seperti itu, kita klik. Terus sepertinya untuk komputer saya tidak mau. Oke. Harus di save dulu sepertinya. Nah, untuk membuat dia hyperlink tadi, jadi harus di save dulu. Tadi saya belum save ya. Jadi kita klik, tekan di keyboard Control, kemudian klik. Nanti dia akan otomatis menuju ke tabel 1. Oke, nah untuk gambar sama modelnya seperti pembuatan tabel ini. Jadi kita masukkan, saya kasih contoh satu. Kita masukkan satu gambar. Kita tengahkan, kemudian klik kanan, insert caption. Nah, untuk labelnya kita ganti jadi gambar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya di komputer kalian belum ada label gambar, untuk pilihan labelnya di sini, kalian bisa pilih buat label dulu dengan memilih new label, kemudian oke. Gambar 1. Nah, untuk pembuatan daftar gambarnya, kalian bisa kontrol enter dulu. Kemudian pilih tab reference, insert table figure. Jadi kalau misalnya tabel yang dipilih, maka yang muncul di sini adalah nanti daftar tabelnya. Jadi kita pilih dulu captionnya, gambar, karena kita akan bikin daftar gambarnya. Kemudian oke.
muncul gambar 1. Kita bisa menuju gambar 1 dengan menekan tombol kontrol kemudian klik. Oke, demikian untuk pembuatan daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis dengan menggunakan menu tab reference.